dulu saya tuh nggak bisa ngedengerin orang ngegibah saya, dan karena itu saya bahagia. Sekarang orang ngegibahin saya itu kerasa banget, kedengeran banget, dan itu ngejatuhin mental. Mental jeblok, moral jeblok, intelektual jeblok, sosial jeblok. Hanya gara-gara ini. Jadi solusinya gimana? Gak ada solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali saya bisa bertemu karena saya setia nonton YouTube-nya Pak Guru. Oh gitu. Saya juga dari gerakan masyarakat peduli pendidikan. Jadi kita sering berdiskusi Pak Guru. Jadi saya bertanya tentang pendidikan Pak Guru ya. Kan sekarang ini masalah kekerasan itu malah terjadi, malahan semakin meningkat, bukan hanya di sekolah umum tapi juga di pesantren Pak Guru ya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana itu ada sekolah anti kekerasan? Karena ini berdampak juga kepada anak-anak saya. Jadi mereka itu berpikir untuk free child free, untuk tidak mempunyai anak, harus punya anak itu berat. Nanti gimana kalau di sekolahnya dia dibully? Bagaimana menghadapi dunia yang keras? Jadi anak-anak itu sampai berpikir untuk tidak memiliki anak. Karena tantangan masa depan kan akan lebih berat daripada sekarang. Masalah dalam teknologi yang semakin berkembang, masalah paham pendidikan yang bermutu, paham kesehatan dan lain-lain. Jadi bagaimana menurut pendapat Pak Guru mengenai masalah ini? Oke, terima kasih Bu. Saya mohon maaf harus mengkhianati kepercayaan Ibu. Saya senang dengan maraknya kasus bullying di sekolah di Indonesia sekarang. Karena apa? Karena yang saya ketahui bukan bullying yang semakin banyak, tapi semakin banyak orang yang berani memvideokan dan memviralkan kasus bullying yang terjadi. Jadi yang saya rasakan adalah saya pernah jadi siswa dan saya pernah jadi guru. Dan saya sebagai guru pernah mengajar di sekitar 30 lembaga pendidikan berbeda. TK, SD, SMP, SMA, kampus. Sekolah Islam, sekolah Kristen, sekolah Buddha pernah. Terus sekolah negeri, sekolah swasta pernah. Sekolah yang alasnya itu ngampar dan siswanya 2 orang pernah. Sekolah terbaik se-Indonesia pernah. Saya mengajar di mana-mana. Dan sejauh yang saya rasakan, saya data statistik nanti saya jelaskan. Tapi sejauh yang saya rasakan, kasus bullying terjadi lebih kuat dan lebih pekat waktu saya masih sekolah. Tapi tidak ada yang mewartakannya pada orang lain. Sedangkan yang sekarang, orang lebih banyak punya video, lebih banyak punya kamera, lebih berani untuk speak up, berbicara. Dan karena itu, maka kasus bullying relatif meningkat, bukan karena jumlahnya yang makin banyak, tapi karena orang yang semakin skeptis dan berani untuk membicarakannya. Itu pun yang harus kita pahami terkait dengan kasus korupsi di Indonesia. Kasus korupsi itu dari dulu sampai sekarang itu banyak. Tapi sekarang lebih banyak orang yang melawan korupsi itu. Salah satunya saya. Saya kemarin dan tim melaporkan Dirjen Pajak dan Menteri Keuangan karena kasus Kortax gitu. Nah itu teman-teman saya itu nyerang KPK dan kita nanti akan podcast. Nah untuk masalah itu. Nah jadi maksudnya sekali lagi bukan berarti saya membenarkan kasus bullying itu, tapi sampai sejauh ini kita lebih banyak berbicara. Jadi semakin banyak yang berbicara seperti itu akan menjadi otokritik untuk kita semua. Dan bahkan dengan maraknya kasus-kasus itu yang dipublikasikan, banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang sekarang yang lebih pro terhadap anak-anak. Misalkan gini, ingat nggak dulu waktu zaman Akang, ketemu sama guru olahraga, Akang melakukan kesalahan, bisa digampar kan? Itu tai lalat pindah kan? Pindah ke pipi yang satunya. Pernah ya? Pernah. Nah sekarang guru olahraga tidak banyak yang berani melakukan itu. Bahkan secara berlebihan banyak anak yang ngelawan sama guru. Itu salah sih. Tapi ini kan transformasi. Ini perubahan. Jadi semakin kedepannya semoga semakin baik. Semoga gitu ya. Nah itu yang pertama. Kemudian makin maraknya child free di Indonesia. Sejujurnya sih memang ya saya juga harus mohon maaf, tapi masa depan kita memang gelap secara saintifik Bu, bukan
bukan saya mencoba untuk menghibur atau bikin pesimis, tapi secara saintifik sederhananya ginilah, prinsip hitungan sederhananya begini. Air itu di bumi itu konstan, selalu ada. Tapi air bersih jumlahnya semakin lama semakin sedikit. Dulu saking banyaknya air bersih, kita nggak usah beli air bersih. Sekarang untuk mendapatkan air bersih kita terpaksa membelinya. Karena apa? Kalau ada barang bebas berubah menjadi barang konsumsi, barang berharga, barang ekonomi, maka rumusannya pasti adalah karena barang bebas itu tidak lagi bebas, dia menjadi langka. Harga itu kan disebabkan sama kelangkaan salah satunya kan. Nah, jadi kalau misalkan air minum itu menjadi langka, maka ini bencana besar buat Indonesia. Kita cek datanya. Jawa diperkirakan akan krisis air dalam 10 tahun ke depan. Karena penduduk makin banyak, kayak Bandung ini semakin padat, semakin penuh, dan akhirnya apa? 60% warga Bandung itu ngambil air dari dalam tanah. Nyedot semua. Sedangkan air dari dalam tanah tidak bisa terserap dengan baik karena terhalang sama pemukiman, gudang, pabrik, dan konstruksi-konstruksi buatan manusia. Mengalirlah ke Sungai Citarum, banjir di sana, tapi cepat mengalir ke Saguling, lalu ke laut, dan seterusnya. Jadi air makin lama makin sedikit, air bersihnya. Dalam konteks itu pun sebenarnya masa depan kelam. Belum lagi, misalkan Bandung waktu saya kecil, waktu saya SD, itu adalah suhu maksimalnya 27 derajat Celcius. Sekarang 36 derajat Celcius hanya dalam waktu 12 tahun. Bayangkan 12 tahun ke depan akan sepanas apa Bandung? Dan kalau Bandung sepanas itu, gimana Surabaya, gimana Jakarta, gimana Tangerang? Mampus. Kan gitu. Nah, jadi sebenarnya dalam hal apapun, sebenarnya saya mohon maaf, masa depan itu memang kelam. Terus gimana dong solusinya? Apakah harus child free? Ya enggak juga. Jadi kalau misalkan kita berpikir pada satu masa gini nih, kan ada itu quotes dari siapa itu? Pak Men siapa itu? Jadi zaman yang buruk akan melahirkan manusia yang kuat. Manusia yang kuat akan melahirkan zaman yang lebih baik. Jadi kalau misalkan kita memahami bahwa Indonesia sekarang krisis, lingkungan krisis, apa-apa krisis, maka yang dipikirkan bukan kita lari dari krisis itu, tapi kita berjuang bagaimana caranya agar kita menjadi sumber daya manusia yang menjadi pahlawan di masa depan untuk menghindari dan mengalahkan krisis ini. Jadi yang kita pikirkan bukan nggak punya anak, yang kita pikirkan adalah gimana caranya agar anak kita menjadi ilmuwan handal, agar dia berkontribusi besar terhadap penyelamatan lingkungan hidup. Misalkan begitu. Atau jadi itu jangan cari jawaban putus asa ketika saya misalkan berhadapan dengan masyarakat Indonesia yang hukumnya korup, pejabatnya banyak yang korup. Ya, hal yang semacam itu saya nggak berani sebut lagi. Kalau misalkan seperti itu, maka opsinya dua, saya pindah ke luar negeri, atau saya menjadi bagian dari orang yang memberikan solusi bagi bangsa ini. Kan gitu kan? Nah, boleh pergi ke Singapura, boleh. Karena setiap tahun kita ribuan orang hijrah ke luar negeri. Bahkan jutaan hijrah ke akhirat. Iya, meninggal. Itu banyak yang seperti itu. Tapi daripada seperti itu sampai sejauh ini, yuk kita perbaiki aja Indonesia. Kita lawan arus Indonesia, kita hadapi kenyataan yang pahit, tapi kita bertekad bahwa kita punya tabungan dan investasi di akhirat, bahwa kitalah yang akan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Indonesia, dan kitalah yang menjadi pahlawan untuk Indonesia. Saya orientasi berpikirnya ke sana. Gitu, Ibu. Jadi terima kasih. Ya, silakan tadi. Oh ya, Mas ini kayak tadi sudah kepingin banget nih. Oh ya, silakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sidik, saya bookmates Pak Guru. Jadi gini sih sebenarnya, menyimak dari apa yang tadi dipaparkan oleh Pak Guru tentang bagaimana kondisi masyarakat dan negara kita itu. Mungkin yang terpikirkan oleh saya bahwa kita ini punya sebuah permasalahan yang tersistemik, yang tersistematis, yang mungkin dari
zaman kemerdekaan dari 45 hingga hari ini 2025 kita itu tidak menemukan solusi pasti tentang bagaimana cara kita bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Konon katanya dari beberapa sumber-sumber yang diperoleh dari media sosial atau penelitian-penelitian para ahli, Indonesia itu bakal mendapatkan bonus demografi. Bonus demografi ini adalah sesuatu hal yang diprediksikan dan diharapkan oleh pemerintah itu ingin bisa terwujudnya generasi emas di 2045. Namun hingga berjalan hari ini, banyak kasus-kasus yang terjadi di masyarakat itu yang mungkin saya sederhanakan, kita itu ada dua permasalahan yang radikal gitu. Permasalahan tentang rasionalitas dengan emosionalitas. Terkadang mayoritas mungkin masyarakat kita itu tapi kurang bisa memiliki atau belum bisa memiliki keahlian untuk bagaimana caranya menempatkan yang rasional dengan rasionalitas, bagaimana menempatkan emosional dengan emosionalitas. Dalam artian hal yang seharusnya kita terima dengan rasional tapi diyakini oleh nilai emosional. Makanya tadi mungkin statement dari Pak Guru adalah bisnis terbesar dan terbaik di Indonesia itu adalah bisnis agama gitu. Karena mungkin gitu menurut awamnya saya bahwa masyarakat kita itu terdogma bahwa ya solusi dari permasalahan kita hari ini itu adalah hal berbau spiritual, ketenangan yang semu dan lain-lain. Bagaimana sudut pandang dari Pak Guru tentang apa yang hari ini terjadi, khususnya mungkin 2045 nanti itu yang akan perform itu adalah Gen Z ya Pak Guru, yang dimana ada juga penelitian bahwa Gen Z itu A, B, C, D yang intinya stereotipnya itu buruk gitu. Bahkan banyak kasus juga ya adik kita yang mulai kecanduan gadget dan juga disebutnya banyak juga hal-hal impulsif yang ini itu tidak menghasilkan sesuatu hal yang positif. Bahkan kasus yang terbaru menurut rasionalitas saya, kenapa seseorang yang tidak memiliki tangan tapi bisa merasakan kenikmatan seksualitas yang hari ini tidak ada? Karena itu tidak rasional, tapi kenapa ada saja korbannya? Dan mungkin sedikit ranah politik, bukan jadi rahasia umum. Ternyata emang apa yang terjadi hari ini itu dari apa yang dilihat itu adalah sesuatu yang dirawat. Nah, berjuang yang seperti apa, melawan yang seperti apa yang harus kita lakukan untuk bagaimana caranya menyelamatkan bangsa kita, menyelamatkan generasi kita untuk menjadi generasi terbaik yang katanya di generasi emas 2045. Mungkin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejujurnya saya merasa kesakitan yang luar biasa ketika saya harus melawan arus masyarakat Indonesia. Itu sakitnya luar biasa. Misalkan kemarin waktu kebakaran LA, kenapa pada syukuran gitu, dan narasi dari syukurannya itu adalah karena Donald Trump ngata-ngatain Palestina, maka LA kebakaran. Ini kan logika mistik. Ya terlepas itu takdir atau bukan, itu logika mistik gitu. Jadi Tuhan didikte sama manusia. Jadi ketika Gaza dihancurkan oleh Israel, LA dihancurkan oleh Tuhan. Kan logikanya ngaco. Jadi siapa yang menghancurkan Gaza? Israel. Siapa yang menghancurkan LA? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa gak dipikirkan bahwa Gaza dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan LA dihancurkan oleh kebakaran hutan? Kenapa gak bikin? Nah, kan menggunakannya itu logika mistik. Jadi Donald Trump mengatakan itu kausalitasnya adalah kebakaran di LA. Kalau misalkan saya mau berpikir, orang-orang LA lebih banyak yang pro terhadap Palestina. Waktu demo mereka jauh lebih banyak daripada yang pro terhadap Israel. Kalau misalkan Tuhan benar-benar mau mengazab, kenapa yang diazabnya bukan Israel langsung? Kenapa harus jauh-jauh ke LA? Atau kalau bolehlah kalau misalkan kepada Amerika Serikat, kenapa nggak Washington DC yang kebakaran? Kenapa bukan Texas di mana sebagian besarnya itu adalah pro Israel?
Kenapa yang pro terhadap Palestina yang kebakaran, misalkan? Nah, tapi kita menggunakan logika mistik. Dan ketika masyarakat Indonesia menggunakan logika mistik, kemudian kita tawarkan logika yang lebih realistis, itu hujatan makiannya itu benar-benar nusuk tembus sampai ke jantung dan jantung orang lain di belakang saya. Gitu. Saking kuatnya gitu. Logika mistik di Indonesia itu sampai segitunya. Nah, jadi gimana dong kita mengatasi masalah-masalah yang seperti ini? Yang gak usah diatasi sebenarnya, karena kita tidak memiliki kewajiban untuk mengatasi itu. Yang kewajiban buat kita adalah setidaknya kita tidak mendikte Tuhan. Setidaknya itu ya, kita gak ikut-ikutan pada hal yang seperti itu. Nah, tapi kita sedikit demi sedikit mencoba untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat. Jadi rumusannya gini nih, siapa di sini yang mau jadi orang kaya luar biasa dengan jalur halal? Siapa yang mau? Oke, mau. Maka rumusnya jangan jadi PNS. Tapi berjibakulah sebagai wirausaha. Dia pontang-panting, effortnya luar biasa, tapi hasilnya spekulatif. Benar kan? Habis-habisan. Hanya untuk dapat uang, dia habis-habisan. Itulah pengusaha. Tapi kalau dapat dan dia terus-terusan effort di situ, dia jadi orang yang tertinggi. Tapi kalau mau hidup mapan, nyaman, enak, jadi PNS itu sudah memadai. Nah, dalam hal ini, kalau misalkan Akang mau fight dengan ini, dengan masyarakat ini, dan kita harus melawan arus, ya sudah, fight aja di situ. Nangis-nangis, berdarah-darah itu adalah sudah kodrat alam. Tapi ketika Akang berhasil, Akang akan mendapatkan banyak sekali penghargaan dari orang-orang. Diapresiasi oleh orang-orang, karena orang-orang itu kan kebanyakan belah doli yang ngikut alfa gitu. Ini kesana ikut, kesana ini kesini ikut, kesini dan sebagainya. Dan karena itu, maka ketika nanti Akang sudah ada di atas, Akang tetap tidak akan bikin orang itu semuanya rasional. Akang hanya bisa bikin mereka menjadi pengikut Akang. Itu rumus. Karena gini, di antara di sini anggaplah ada 100 orang, cuma 2 orang di sini tuh yang bisa berpikir secara independen. Itu rumusan biologisnya gitu. Kenapa? Karena manusia itu makhluk kawanan, makhluk komunal, makhluk yang tidak bisa bertahan kalau dia hidup sendirian. Karena dia tidak bisa bertahan hidup sendirian, maka dia harus bertahan hidup banyakan. Untuk bisa bertahan hidup banyakan, dia harus menciptakan hierarki. Dan dari hierarki itu akan ada pemimpinnya dan ada orang-orang di bawahnya. Maka secara biologis sudah disetel kurang lebihnya, orang-orang di sini yang bisa memimpin secara genetik itu cuma 2 orang. Yang tidak terpengaruh oleh pikiran orang lain, tapi memproduksi pikirannya sendiri, itu cuma 2 orang. Jadi ketika Akang nanti berhasil menyadarkan orang-orang supaya menjadi tetap rasional, mereka tetap tidak akan rasional, mereka tetap akan mengikuti Akang pada akhirnya. Jadi hanya memindahkan hierarki dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Ceritanya begitu. Ini sama seperti kisah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu dulu menentang para wali. Orang yang bisa terbang, orang yang aneh-aneh, jangan dianggap wali. Wali itu adalah hak antara Tuhan dengan manusia dan tidak terlihat hak itu sama orang lain. Itu mah gak kelihatan, itu goib. Kata Ibnu Taimiyah. Dia dihujat, dimaki-maki habis-habisan. Ketika akhirnya dia berhasil dan dapat pengikut, ketika dia meninggal, dia disebut wali. Dia dikatain wali. Artinya apa? Walinya pindah dari geng itu ke geng Ibnu Taimiyah. Dan ketika Ibnu Taimiyah meninggal, itu ada 150.000 orang yang mengantarkan jenazahnya, beberapa di antaranya merobek-robek baju. Sama seperti orang jahiliyah. Padahal yang diperjuangkan oleh Ibnu Taimiyah adalah bukan yang seperti itu. Nah, jadi Akang nanti ketika misalkan Akang effortnya udah habis-habisan, saya akan melawan semua kekejaman di Indonesia. Saya akan menghancurkan korupsi di Indonesia. Oke. Tapi semuanya bakal jadi ikut ke Akang. Bukan berarti dia jadi sadar. Akang bisa membuat mereka jadi anti korupsi. Akang bisa membuat mereka sadar untuk berpikir lebih rasional dan sebagainya. Tapi akhirnya ya ujung-ujungnya ke Akang juga. Itu sudah jadi fenomena yang biasa. Dan itu adalah fitrah manusia. Coba di sini. Ada nggak yang punya grup WA? Banyak? Oke. Ada nggak yang grup WA-nya lebih dari 50 orang? Ada? Oke, di dalam grup yang 50 orang itu pasti ada yang bikin grup baru di dalam grup. Itu ada ya? Itu adalah pikiran biologis manusia dalam bikin kelompok. Dalam bikin kelompok, dia manusia itu satu orang itu biasanya hanya bisa mengontrol maksimal banget 50 orang. Pemimpin paling hebat itu bisa mengontrol 50 orang. Tapi manusia pemimpin biasa rata-rata hanya bisa memimpin 15 orang saja.
Jadi kalau misalkan ada presiden bikin menteri lebih dari 100, itu nggak terkontrol sebenarnya. Atau 55, gitu. Bisa nggak akan terkontrol secara biologis gitu. Pasti di situ bikin grup yang lebih kecil lagi, dijamin. Cek aja sekarang kalau nggak percaya. Nah, karena bikin grup-grup, karena manusia itu membutuhkan hierarki yang seperti itu. Jadi ketika kita berupaya gimana caranya untuk bisa membebaskan Indonesia dari logika mistik itu, lawan arus, biasanya kita mati dan kalah, diinjak-injak sama mayoritas. Tapi kalau misalkan menang, kita akan jadi pemimpinnya, kita jadi alfanya, mereka akan ngikutin apa yang kita mau, dan setelah itu apa? Kita menjadi figur yang dikultuskan berikutnya. Begitu ceritanya, kurang lebihnya sama seperti, dan itu sekali lagi mohon maaf, itu adalah urusan biologis. Manusia tuh gitu. Makanya saya memutuskan untuk melawan arus. Kenapa? Karena rumusannya gini, negara ini, kita tahu negara ini korup kan? Negara ini banyak penyimpangannya, betul ya? Berarti artinya apa? Suara mayoritas, suara arus utama, itu pasti salah. Kalau mayoritasnya benar, gak akan negaranya kayak gini. Jadi salah satu cara paling mudah untuk bisa mengidentifikasi mana berita yang benar adalah, bukan berita, mana opini yang benar adalah, apakah opini itu opini masyarakat secara umum atau tidak. Kalau opininya adalah masyarakat umumnya seperti itu, berarti mungkin itu yang salah. Karena kalau opininya benar semua, negara ini sudah maju. Itu pikiran sederhananya. Hatur nuhun. Tadi berapa kan kontrol manusia 50 ya? Udah lebih dari 50. Saya hitung rata-rata tadi pakai inilah rumusan kasar, di sini ada sekitar hampir 100 orang. 150 juta. Artinya di sini yang bisa dikontrol oleh Guru Gembul cuma sepertiganya. Oh enggak, kalau berbicara tuh lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi kan? Lebih banyak. Enggak, ini yang dalam koordinasi. Dalam koordinasi. Saya membela diri. Dalam koordinasi itu biasanya 15 orang. 15 orang biasanya. 15 orang. 15. Habibie itu kurang dari 15. Habibie itu cuma 3-4 orang yang bisa dia kontrol waktu dia jadi presiden. Okay. Soeharto tuh bisa lebih dari 40. Hitler 10 orang. 10 orang. Tapi semua yang dia kontrol kuat-kuat. Prabowo mau disebut? Prabowo itu ada 3 ring di situ tuh. Kok jadi bahas itu nanti menarik nih teman-teman ini, kalau tidak dibatasi bisa dilanjutkan juga ini diskusinya tentang kontrol tadi. Nah, kembali ke buku ini dan kenapa saya tertarik dengan channel Guru Gembul, karena ketika awal-awal dari awal sampai bahkan sampai sekarang Pak Guru Gembul bikin uploadan di YouTube, itu saya seringkali juga ada poin-poin yang tidak setuju. Artinya apa? Ketika saya subscribe Guru Gembul dan menjadi fans beliau, saya tidak terbius dengan pemikiran-pemikiran beliau. Jadi saya masih bisa, untung saya masih menemukan salahnya. Kalau enggak, jangan-jangan dihipnotis sama Pak Guru Gembul ini. Oke, karena mepet ini dan sebelum beres, ada satu lagi pertanyaan. Silakan. Dari belakang tuh kayaknya paling cepet. Ya, ibu yang belakang itu yang pakai kerudung, jilbab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Ibu Sami, menghadapi era zaman now di mana Gen Z dan Gen Alpha ini banyak dipengaruhi media sosial. Nah, bagaimana mendampingi, membimbing, dan mengarahkan serta membentengi mereka agar tidak terhasut oleh hal-hal yang negatif yang mereka lihat, yang mereka gauli sehari-hari. Terima kasih, karena ini kan pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama.
Saya bingung mulai dari mana, karena ini adalah salah satu concern saya, di mana saya ingin menegaskan bahwa Indonesia sekarang memang darurat handphone, darurat media sosial. Kita adalah pembaca buku paling sedikit di dunia, sekaligus Satu lagi. penonton short YouTube terpanjang di seluruh dunia. Baik itu TikTok maupun short YouTube, Reels, ya yang semacam itu teman-temannya. Jadi Gramedia itu goyang gara-gara jualan bukunya dikit, tapi TikTok untung besar dari Indonesia. Sekarang luar biasanya gini, TikTok itu ngerusak lebih parah daripada narkoba. Tapi dia legal. Ini yang lebih buruknya itu adalah, kalau narkoba itu ilegal, TikTok itu legal. TikTok dan short YouTube, pokoknya semua tayangan-tayangan pendek. Jadi tayangan pendek itu, rumusan sederhananya gini. Kalau misalkan kita nonton, dia punya cara tertentu, mekanisme tertentu agar dia hanya menampilkan apa yang kita suka saja, gitu kan? Akhirnya kita nonton di situ dan adiksi. Akhirnya apa? Dopamin kita tersedot terus-terusan untuk menikmati itu. Kenikmatannya hanya ada sebatas pada visual, audio saja. Udah, gak ada yang lain. Itu saja. Nah, setelah itu, apa yang terjadi? Setelah kita disedot sama hal-hal yang seperti itu, maka otak intelektualitas kita itu akan turun. IQ kita tuh akan turun terus-terusan. Karena apa? Karena kita hanya bisa menikmati sesuatu yang pendek-pendek. Jadi orang yang nonton TikTok biasanya gak suka baca buku. Karena baca buku itu panjang. Jadi ngerusak intelektual. Dia ngedengerin guru ngomong, itu gak bisa. Dulu angkatan saya itu sekitar 15 menit itu masih bisa ngedengerin guru ngomong. Bahkan ketika gurunya obat tidur sekalipun. Ya, kan ada guru obat tidur ya. Teman saya insomnia, ketemu guru itu tidur. Ini obat tidurnya mujarab sekali. Tapi di zaman sekarang kita gak bisa. Bahkan saya kasih jaminan 99% orang yang ada di sini, kalau lagi nganggur, misalkan motor di servis, kita nungguin di sana sejam atau 2 jam gitu ya, pasti nggak akan kuat tanpa handphone. Megang handphone sini, tahan gitu, pasti nggak akan kuat. Karena kita memang sekarang sudah adiksi, adiksi itu menyebabkan apa? Si otak intelektualitas kita menjadi lebih lemah, kemudian apa? Sosial kita menjadi lemah. Kenapa? Kita jadi susah ngobrol sama orang lain. Udah mau waktunya jadi lebih terbatas. Sekalinya ngobrol, sering nggak ketemu sama orang yang kalau ngobrol sama kita kayak gini. Kita mau gini. Terus dia, apa? Apa Oh, iya. Sering kita ketemu orang yang suka kayak gitu kan? Jangan-jangan kita sendiri kayak gitu. Karena apa? Karena kita nggak bisa lagi menangkap dengan baik. Udah mau fokusnya kecil, intelektualitasnya kurang, kemampuan bersosialnya juga lebih kurang, imajinasi kita dipangkas habis-habisan. Sederhananya ginilah. Dulu, ini mohon maaf ya, tapi ini benar. Dulu, waktu kita maaf sekali ya, di situ tuh pikiran membuncah ke sana ke sini, ide-ide muncul, yang lupa ingat lagi. Solusi-solusi bermunculan, betul kan? Ya, karena di situ rileks. Sekarang kita nggak bisa, karena kita pas itu main handphone. Nggak ada solusi yang bisa kita temukan di situ. Nggak ada abstraksi lagi. Olahraga otak itu nggak terjadi lagi, karena kita konsumsi, bukan kita memproduksi. Benar kan? Benar. Nah, jadi udah sosial jelek, moral jelek, intelektualitas jelek, semuanya dimulai dari benda sekecil ini. Saya tadi dibully di Twitter, sedih juga ke sini. Padahal yang ngapain juga, yang ngebully saya cuma 500 orang, subscriber saya 1,5 juta orang. tapi kan itu kerasa. Jadi kalau misalkan dulu saya tuh nggak bisa ngedengerin orang ngegibah saya, dan karena itu saya bahagia. Sekarang orang ngegibahin saya itu kerasa banget, kedengeran banget, dan itu ngejatuhin mental jeblok, moral jeblok, intelektual jeblok, sosial jeblok, hanya gara-gara ini. Jadi solusinya gimana? Gak ada solusinya. Gak ada solusi, jujur. Bahkan negara-negara paling maju di dunia tidak bisa menemukan solusi dari masalah ini. Finlandia ngambil tindakan ekstrim, ke sekolah nggak boleh bawa handphone. Itu kan sebenarnya tindakan yang melanggar undang-undang kebebasan mereka. Tapi terpaksa dilakukan karena mereka tidak punya solusi. Artinya apa? Tidak ada solusi. Australia, negara paling bebas di dunia. Tapi handphone hanya boleh dimiliki di usia 16 tahun ke atas. Karena itu merusak demokrasi mereka.
Masa anak nggak boleh megang handphone? Itu kan merusak. Tapi terpaksa mereka lakukan, keluarkan undang-undang itu karena mereka nggak punya solusi lain. Jadi dalam hal ini, Ibu mohon maaf, kalau Ibu nanya gimana solusinya anak-anak Gen Z sekarang nonton HP terus dan lain-lain, tidak ada solusinya. Satu-satunya solusinya itu adalah batasi atau jangan berikan sama sekali kepada mereka kesempatan untuk itu. Nanti anak-anak jadi ini dong, jadi gaptek. Nggak akan jadi gaptek. Karena kalau misalkan mereka megang TikTok misalkan, mereka bukannya jadi ahli teknologi, bukan? Sama aja. Iya kan? Mereka nggak bisa nonton short YouTube, nonton yang dangdut, ya yang kayak gitulah, yang musik-musik yang kayak gitu. Terus tiba-tiba mereka bisa coding, nggak bisa, nggak ada ceritanya kayak gitu. Nggak ada ceritanya mereka langsung bisa nabung di kripto, nggak ada ceritanya yang kayak gitu. Jadi nggak apa-apa gaptek, karena pakai itu pun mereka tetap gaptek gitu. Jadi atau kayak gimana? Kalau punya anak ini, jangan kasih mereka handphone sampai usianya belasan tahun, sampai usia menjelang SMA. Kalau kata Bill Gates 14 tahun, kalau kata undang-undang Australia 16 tahun baru dikasih boleh. Nah, karena kita nggak ada pilihan lain. Tapi kalaupun misalkan kepaksa anaknya sejak kecil udah kecanduan, karena banyak sekarang emak-emak yang nggak mau diganggu sama anaknya, jadi kasih aja anaknya gitu ya, biar anteng gitu ya, nonton yang film Jepang gitu misalkan di situ. Ya ampun mikirnya. Film Jepang. Gimana sih Bapak? Samurai X. Ya anime. Batosai. Ya, kalau memang tidak bisa melepas mereka karena memang udah nyandu, bisa di filter lah, ada kan filternya. Kalau misalkan itu juga susah ya, kalau di Cina itu juga kan sudah, kalau di Cina itu kan negaranya negara komunis. Jadi setiap handphone warga negara itu terkoneksi dengan handphone pusat. Jadi kalau mereka nonton TikTok lebih dari 40 menit, mati sendiri itu. Dimatiin sama pemerintah. Dan isinya juga nggak ada yang joget gitu. Isinya itu adalah kalkulus, yang asparagus, yang kayak gitu isinya TikTok Cina itu. Si Agus. Akhir tahun 2024 kita dipenuhi oleh Agus. Awal tahun 2025 Agusnya pindah ke Cina, jadi Mandarin, jadi Aguan. Agus Mandarin. Nah, jadi balik lagi Ibu, kita gak punya solusi untuk itu. Solusi caranya ya apa boleh buat, batasi. Kalau misalkan Ibu adalah seorang guru, batasi dan berikan penjelasan kepada anak tentang masalah-masalah yang barusan ini. Dan jangan juga salahkan Gen Z kan gini, bukan. Bapak-bapak juga sekarang banyak yang kayak gitu. Bapak-bapak juga kalau ke WC bawa handphone kan? Ya udah selesai. Jadi jangan salahkan hanya Gen Z, Gen Alpha dan lain-lain, tapi semua kita introspeksi. Kalau misalkan gini nih, orang di sini cewek yang megang handphone lebih dari 6 jam sehari, maka dia akan sering bangun malam hari nangis sendiri nggak jelas. Kalau cowok sebelum 22 tahun udah kecanduan sama handphone, maka hampir pasti masa depannya suram. Cowok usia 22 tahun tapi dia belum menemukan gagasan pikirannya yang orisinil, maka dia akan terancam. Cewek lebih buruk lagi. Lebih parah lagi, karena cewek otaknya lebih aktif ketika menyangkut masalah-masalah yang emosional. Jadi sebaiknya, saya gak punya cara lain, hindarkan. Jangan dipakai, batasi itu. Kalau mungkin bekerja sama dengan ahli teknologi, jadi kalau misalkan megang handphone, si anak misalkan ya, anak megang handphone lebih dari 30 menit, tiba-tiba ada gambar serem gitu misalkan. Yang nyolok mata tiba-tiba. Ya kayak gitulah intinya. Gitu ya Bu ya. Terima kasih. Terima kasih. Tadi dari Mas Panitia ternyata masih ada satu kuota lagi untuk Oh, kuota. Silakan. Mbak yang kacamata itu. Jadi nanti buku yang dibagikan 4 tuh? Dua. Oh, dua. Takut rugi banyak sih. Nah kan Pak Guru Unggul,
Nama saya Nanda, saya dari Lembang. Izin bertanya perspektif Pak Guru Umbul terkait kayak misalnya ilmu tentang klasifikasi kepribadian, misalnya MBTI kayak gitu. Itu kan kalau zaman sekarang banyak, kalau misalkan lamar kerja, banyak perusahaan yang mensyaratkan kayak MBTI-nya apa gitu, NTJ atau introvert atau apa gitu. Tapi ada juga beberapa orang yang tes berkali-kali itu beda-beda gitu. Apakah itu termasuk pseudoscience juga atau gimana gitu menurut perspektif Pak Guru? Terima kasih. Sama-sama. Sebagian besar betul, saya sudah pernah bikin videonya terkait dengan masalah ini, karena ini juga sebenarnya sesuatu yang sangat memprihatinkan. Jadi bayangkan pernah kejadian, saya sebagai guru, saya ngajar di sekolah, gitu ke anak-anak. Kemudian ada waktunya tes psikotes. Nah, psikotes. Setelah psikotes, si emaknya curhat, anak saya kok didiagnosisnya begini ya? Padahal yang ibu tahu mah gitu dah. Bayangkan ibu yang ngasuh sejak dia balita atau bahkan sejak dia lahir bahkan sampai dia gede meragukan pengetahuannya sendiri tentang anaknya gara-gara tes yang cuma 30 menit. Tes IQ itu bohong. Tes IQ itu tidak bisa dipakai kecuali dengan 2 syarat. Syarat yang apa? Ini 2025. Nyambungnya di mana? Ya itu apa hubungannya? Saya lagi ngetes biasa. Oke, gini. Ada tes IQ itu tidak diperbolehkan kecuali dengan 2 syarat. Syarat yang pertama itu adalah dia harus dikolaborasikan dengan tes yang lain. Tidak boleh berdiri sendiri. Tuh. Yang kedua adalah hanya berkaitan dengan sesuatu yang sangat spesifik. Kalau misalkan general, misalkan IPA atau IPS, jangan percaya. Kamu nanti masuk jurusannya misalkan psikologi ini atau ini, jangan ikutan. Mau itu fingerprint, mau itu apa lagi? Yang tes kayak gitu jangan diikutin. Atau kalau mau diikutin jangan terlalu percaya karena itu kebanyakan pseudoscience. Coba misalkan ginilah, ini rumusan sederhananya. Kalau misalkan masih bingung ya. Rata-rata IQ di seluruh dunia itu berapa? Rata-rata, secara rata-rata 100 tepat. Sekarang di sini siapa yang pernah tes IQ? Pernah tes IQ? Saya duga di atas 115 hasilnya. Benar. Ya itulah kekocakan tes IQ di Indonesia itu gitu. Rata-rata di dunia itu 100, tapi di Indonesia kalau tes IQ pasti di atas 115. Tanyakan kepada semua orang yang pernah tes IQ. Iya. Tapi kalau misalkan IQ di Indonesia lebih rata-rata, kenapa negaranya gini ya bentuknya? Nah itu yang jadi masalah. Karena apa? Karena sebenarnya tes IQ di Indonesia itu cenderung manipulatif. Demi apa? Demi si perusahaan yang bikin tes IQ-nya itu dipakai terus. Karena kalau misalkan kita memberikan hasil yang baik, biasanya didatengin lagi. Kalau misalkan saya di sini dianggap sukses menghadirkan ratusan orang, Gramedia bakal manggil saya lagi nanti. Gitu kan? Rumusan sederhananya gitu. Jadi kalau misalkan saya adalah perusahaan yang menyarankan tes IQ, menyediakan fasilitas untuk itu, gimana caranya agar saya diundang lagi? Ya tesnya hasilnya harus bagus. Gitu. Ya gak semuanya gitu. Sekali lagi ya, gak semuanya gitu. Saya harus sering bersih-bersih di sini. Gak semuanya gitu, tapi banyak yang kayak gitu. Makanya yang saya bilang tadi, silakan konfirmasi. Ketika tes IQ rata-rata di seluruh dunia 100, kok Indonesia malah lebih dari 115 di setiap orang yang saya tanya. Nah gitu ya, itu yang pertama. Kemudian nanti tadi ada pertanyaan lagi, apakah saya introvert, extrovert yang ambivert, yang kayak gitu dan sebagainya? Bisa, itu lebih diuji bisa, tapi sekali lagi pengujiannya nggak mungkin satu. Gini nih, ini metodologi ilmiah. Nggak ada satupun metodologi ilmiah di dunia ini yang dilaksanakannya cuma sekali, nggak pernah ada. Kayak dulu ada bumi datar, saya bisa membuktikan bahwa cahaya bulan itu dingin. Dicoba pakai termometer. Coba di satu tempat, kemudian diujikan di seluruh tempat di waktu yang sama. Itu baru ilmiah. Tapi kalau misalkan dipakai cuma sekali, itu nggak ada unsur ilmiahnya.
Kalau ngujinya cuma sekali, tes IQ cuma sekali sehari itu doang kan? Ya, gimana ceritanya itu bisa menjadi valid, menjadi ilmiah? Itu nggak bisa. Jadi sekali lagi, kalau tes IQ bisa kita lakukan dan bisa kita percaya kalau untuk tujuan yang sangat spesifik. Misalkan jadi pilot, wajib itu tes IQ. Tes apa itu yang tadi MBCLEC yang kayak gitu, karakternya kayak gimana, apanya kayak gimana, ya itu wajib. Kenapa? Karena resistensi manusia terhadap jarak, resistensi manusia terhadap ketinggian, terhadap kecepatan, itu bisa, itu harus diukur, harus diketahui. Ya nanti ujung-ujungnya memang harus lebih latihan, lebih intensif, tapi bakatnya dari mana tuh harus ketahuan. Nah, jadi pilot itu kan spesifik. Atau jadi dokter bedah. Iya kan? Kalau misalkan orangnya emosian gitu, ini susah amat sih. Iya, ngeri juga itu kan. Tapi justru bahkan banyak dokter bedah yang pada akhirnya ketahuan bahwa dia itu sebenarnya orang yang nggak punya empati itu apa? Psikopat. Ternyata banyak dokter bedah yang profesional yang udah luar biasa, ternyata psikopat. Tapi bukan psikopat yang jahat. Psikopat itu artinya adalah dia tidak berempati terhadap rasa sakit orang lain. Itu psikopat itu maksudnya gitu. Bukan berarti dia jadi pembunuh, bukan. Cuman kalau dia jadi pembunuh itu bisa, karena dia nggak punya. Kan kalau misalkan kita, misal ya, pengen mutilasi kucing hidup-hidup gitu. Kan kita nggak tega, karena kita berempati. Nah, orang yang psikopat itu nggak punya empati itu, makanya dia bisa. Nah, dokter bedah juga ternyata banyak yang bisa motong-motong kayak gitu, ya udah kayak motong-motong bolu aja. Ya ternyata, nah itu kan butuh psikologi, butuh tes psikologi gitu. Nah, untuk yang tujuan yang sangat spesifik dan ditambah dengan beberapa pendekatan yang lain, baru itu valid. Tapi kalau misalkan untuk tujuan yang umum, misalkan ngelamar kerja, jadi apa? Jadi ini di garmen buat ngejahit ini gitu dan sebagainya, itu tidak valid. Kalau sekali ya, kalau tesnya sekali itu nggak valid. Dan untuk sesuatu yang umum. Jadi nanti silahkan komplain sama sekolah, kenapa saya masuk IPA atau IPS hanya ditentukan sama 1 kali tes. Itu benar-benar keterlaluan tuh. Dia menghancurkan, itu berpotensi menghancurkan masa depan anak gitu. Iya kan? Akhirnya anak-anak di Indonesia IPA IPS ditentukan oleh apa? Kalau pinter IPA, kalau bodoh IPS. Segitu nggak? Di sekolah ada yang kayak gitu nggak? Milih. Nah, kalau justru milih lebih akurat daripada dia harus tes. Karena kalau milih tuh, itu kan kecenderungan potensi sendiri gitu kan. Iya, kayak saya, saya nggak suka biologi, ya udah saya masuk IPA aja. Gitu. Ya karena saya memusuhi biologi, gitu. Jadi saya lawan di situ. Nah, ya misalkan begitu gitu ya. Jadi kalau misalkan kemauan sendiri itu bahkan justru lebih baik. Semoga sekolah-sekolah di Indonesia dan pekerjaan-pekerjaan di Indonesia tidak mengandalkan tes-tes semacam itu kalau hanya sekali dan tanpa pendamping metodologi yang lain. Terima kasih. Ya, tes. Oh iya, tambahan sedikit lagi. Nah, dari tadi yang kita bahas itu beda-beda banget. Pertanyaannya juga random banget. Gak ada di satu tema yang khas kan? Nah, berarti layak beli buku saya karena buku saya juga random isinya. Udah gitu aja.